dan di lautan nih. Gaji ABK di Indonesia ini paling sedikit mas, parah. Gaji masa kita berangkat dari luar negeri, kita memang dari PT, kita berangkatnya non pengalaman tapi kerja di sini kan namanya non pengalaman 3 bulan pasti bisa kerja kan mas. Gaji aja kita $150, itu kan gaji paling rendah mas dibandingkan orang Filipina, Vietnam. Masa gaji di luar negeri sama gaji di Indonesia, banyakan di Indonesia mas. Kita hidupkan di luar negeri mas. Jadi pengennya ya aku nggak pengen disamain sama Vietnam, Filipina enggak mas. Cuma bisa pulang bisa bawa duit lah mas. Jadi kalau gaji kita $150, banyak mas ABK Indo yang pulang mas, yang kabur, yang pulang nggak finish kontrak itu dari PT Kartigo aja yang 8% mas, yang banyak yang bertahan, yang lainnya pulang mas, 3 bulan pulang, 4 bulan pulang. Dengan gini mas, ya, orang Indonesia, orang Cina 1, orang Indonesia dapat 5 mas. Dan soalnya dari kapten ya, beli ABK, orang Cina dapat 1, orang Indonesia dapat 5 mas. Makanya sebodoh apapun orang Indonesia di Taiwan masih diminta lagi sama orang Taiwan. Banyak orang Indonesia yang bikin masalah di sini banyak, tapi masih aja orang Taiwan minta orang Indonesia karena murahnya itu loh mas. Masa negara kita jaga paling murah kayak gitu kan? Gaji mereka loh kebanyakan di bawah standar, ya kan? Jadi itu di bawah standar, mereka kadang-kadang dibuang sama agent, mereka nggak mendapatkan apa-apa, malah di kapal mereka aku juga pernah menghadapi mengurus mereka tuh masalah dipukul, mandor atau kapten atau apa gitu. Nah, kalau mereka dipukul nggak kesini atau tangan kejepit, mereka tuh nggak diperhatikan. Kalau misalnya kecelakaan atau makanan mereka tuh apa nggak diperhatikan, banyak kan. Kesejahteraan mereka nggak diperhatikan sama, pokoknya kehidupan mereka, makanan atau gaji sama sekali nggak ada. Atau mereka sakit apa nggak diperhatikan sama sekali. Mereka kebanyakan dibohongi oleh PT di Indo, agent Taiwan. Uang mereka tuh uang jaminan nggak dikirim, yang dikirim hanya gaji anak-anak ke Indonesia. Tapi gaji anak-anak ke Indonesia ternyata sama PT Indonesia nggak dikirim ke keluarganya. Bisa juga, ada juga kenapa? Rekening bank mereka tidak lengkap. Yang aku lihat juga, bosan aku urus mereka. Misalnya kan kalau BRI kan bisa pakai unit cadang. Mereka tidak ada unit, tidak cadang. Jadi uang semuanya tersangkut di bank BRI. Jadi kan anak-anak nggak bisa terima. Jadi anak-anak nggak terima, udah suara nggak terima nggak apa-apa. Bukti penerimaannya disimpan-simpan sampai robek juga ada. Kadang-kadang juga orang Indonesia mereka nggak bantu, malah mengejek. Yang juru bahasa agent mengejek mereka. Yang saya dengar dari anak-anak gini, kamu mau pulang boleh, tapi harus bayar ganti rugi 800 US. Mana mungkin? Nggak dapat gaji kok malah ganti rugi 800, kan nggak masuk akal. Kapal itu kerja apa aja mas, selain kerja di laut, kerja di kapal itu semuanya ya gitu mas, keras. Kalau kerjaannya di sini intinya kita dapat cumi, lebih banyak pulang. Kapal ini kan kapal operasi plus penampung, jadi operasi selama 3 bulan. Ntar sekiranya ada kapal kecil sudah penuh, kita nabung di sini mas. Jadi kalau dalam operasi itu kapal ini nggak bisa penuh mas, freezer itu nggak bisa penuh. Sebenarnya kalau keluhan mas, orang nggak pernah kerja di laut,
namanya orang itu kaget. Pasti kaget mas. Sekarang kita baru seminggu aja kerja di perjalanan aja kita udah kayak mayat, mabuk mas total, nggak mau makan, cuma muntah makan, mabuk di kapal mas, disuruh kerja, nggak ada kata kasihan, disuruh kerja. Teman kita dari Argentina, dari Singapura berangkat angkatan kita, mabuk juga kan, pulang-pulang ketusuk mas, ketusuk besi. Oh, Kita nyadar di Afrika, dia dipulang ke Indonesia. teman saya ini. Iya, iya, iya. Jadi ada 2 korban mas, berangkat ada korban, pulang ada korban. Jadi waktu jaga mesin kan ombak besar, waktu jaga mesin oli bocor, mungkin dia kepleset, Saking paniknya kerja. saking lah. paniknya kerja. Terus dia mau jalan apa meleset dari tangga yang lebih baik. Terus gimana nasibnya? Nafsunya dia sampai Afrika, kebetulan di dekat Afrika mas. Jadi pulang, kapten langsung belok ke Afrika, sampai Afrika ada yang jemput, langsung dipulang ke Indo. Ininya tembus di sini. Buat minum aja bocor sini. Jadi kapten gak mau ambil resiko dipulang ke Indonesia. Sebenarnya beratnya itu kita tekanan satu mas, nakinya nakis batin. Soalnya kita tinggal di lautan 6 bulan sih mas. 6 bulan di lautan kita gak bisa telepon keluarga. Keluarnya sebenarnya ya, kalau yang lain bisa kita bisa mas, gak ada keluar. Cuma kerjanya kaget gitu aja lah. Soalnya kerja kita tidur kurang. Kita tidur cuma, kalau apalagi kalau lebih banyak mas, tidur cuma 4 jam. Kalau masalah di kapal emang terus terang semua kapal pasti menahin kayak gitulah. Namanya kapal itu kalau kerjaan banyak pasti emosi ya. Iya, iya. Namanya saya juga terus terang kalau sama senior dulu emang kayak gitu, sering bentrok. Ya walaupun cuma ego, nggak nyampe baku hantam, cuma ego doang. Ntar habis itu ya ntar bareng-bareng lagi ngumpul lagi kayak gitu. Cuma lampiasan sebenarnya. Hilangin bosannya ya itu. Ngumpul ngobrol sama teman, terus lampiasan ngobrol segala macem lah. Yang penting hiburan lah. Intinya itu mabok-mabokan cuma gitu doang. Hilangin lampiasan. Ada juga bisa nyampe baku hantam segala macam. Kadang nggak sadar lah, lupa diri gitu. Iya, iya, iya. Lupa diri. Nah, makanya saya juga sering kayak gitu sih. Kadang malam sama atasan senior saya juga saya mau baku hantam kayak gara-gara minuman masalah itu. Pulang-pulang kadang katanya mabok terus mau baku hantam sama seniornya. Tapi kan namanya senior kan udah tahu dia lagi kadang kayak gini-gini, jadi malu nih angkatan junior gitu. Aku ngertiin mereka tuh 8 bulan, setahun lebih di laut, ya kan? Mereka mungkin hanya taunya nggak tahu kenal waktu. Yang tahu mereka tuh kerja, ya kan? Nggak tahu tuh namanya tanggal atau hari apa, mereka nggak tahu. Aku ngerti kalau mereka masuk ke darat, yang mereka cari satu minum. Kadang minum perempuan, yang mereka cari ini, ya kan? Ya gitu kalau misalnya minum-minum gaji mereka cuma seberapa? Karena di atas kapal cuma $50. 6 bulan cuma 300. 300 kalau untuk minum tiap malam kan habis. Kalau udah mabuk, wah katalah merasa mereka lebih jago atau gimana nggak tahu gitu. Tapi besoknya aku dengar mereka berantem, masuk rumah sakit gini-gini gitu.
menjadikan dia orang kesini ya mau happy satu gitu. Ya, kan seperti ABK ada yang setengah tahun pulang sekali. Nah kalau kapal tanker biasa 2 bulan. Nah kalau anak pabrik mah tiap minggu keluar, tuh bedanya. Nah kalau anak ABK itu setengah tahun datang ya pasti mau minta hiburan. Hiburannya pasti nyanyi happy sampai pagi, sampai jam 5 pagi minum. Terjadi sih kebanyakan itu ya berantem gitu lah. Kalau anak-anak udah mabuk gitu, maksudnya sering kalau nggak salah paham karena masalah cewek, ya saling pukul lah, sampai yang dipukulin masuk rumah sakit lah. Kondisi anak ini sekarang masih nggak bisa jalan ya, duduk kursi roda. Nah duduk kursi roda habis itu kayaknya geger otak, dia sebentar ingat, sebentar nggak ingat, kayak ada dewasa ada anak kecil gitu loh. Apa bicaranya masih kurang, sebelah sininya kan masih nggak mana mampu operasi. Ini kan retak nih kamu kan ada lihat retak sini. Itu dari dulu kan di orang berantem kan nggak pernah dituntut, cuma damai di masjid. Nah minggu depan berantem lagi di toko lain. Aku sering sarankan mereka tuh kalau bisa uang jangan dihabiskan untuk yang enggak. Ya bangunlah, pulang ke usia, bikin usaha. Jangan tinggalkan orang tua, jangan tinggalkan keluarga atau bini anak itu. Jadi kalau punya uang ya usaha di usia bangun negara kita sendiri. Saya juga mau mereka berhasil, jangan seperti budak orang lah, ya kan? Udah nggak dihargai, hidup nggak layak gitu, dipukul. Jadi pengennya kerja di kapal itu semua Pak tahu lah kayak apa kerja di kapal. Kita tuh gajinya standar lah. Ya kita gak minta berapa, teman-teman. Yang penting kita percaya sama pemerintah, sama agent. Kita pengennya distandarkan. Kalau prinsip saya kan orang udah namanya udah merantau, berarti mesti tanggung jawab. Namanya udah siap pergi berarti mesti tanggung jawab gitu. Nah intinya itu doang, itu satu Pak. Namanya katanya gaji soal masalah itu. Kayaknya itu kalau udah nyadar ya pengennya langsung dikasih gitu.